ASN ya. Itu apa ya di depannya juga itu adalah jasa daripada Pak Wahyu ketika masih SNN sehingga Pak Yono sangat. Maka tadi ditegur kok medal apa toh Pak, mengenang masa lalu. Kami keluar dari sini tahun 15, ada peristiwa yang saya sangat mengenang sekali. Ketika mendapatkan buku paket, saya lembur di sebelah situ. Tiba-tiba radionya mulai dewe. Radionya mulai dewe. Nah, karena sudah jam 9 saya pulang. Gak ada kawan. Bu Saleh ketika itu sudah tidak ada di situ. Ya, saya dengan sendiri, biasa dengan Pak Diantono, Pak Dianto Adalangan, saya midati dulu. Itulah diantaranya masalah kenangan-kenangan. Hanya dulu tidak rindang seperti ini, sekarang sudah rindang. Itu ada jasa daripada Pak Eko. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kalau kami di penyelenggara bukan penyelenggara, tapi kalau terketua ya bukan, tapi kalau tertua mungkin. Kalau tertua mungkin kami adalah yang tua selain Pak Harno, dan itu adalah kawan dan Pak Mardi, dan Pak Mardi itu adalah 3 bersaudara yang tua. Dan terima kasih kami masih setiap saat diundang ke sini. Dan kemarin mohon maaf pada Bapak Ibu SMP 22 tanggal 21 sebetulnya saya mendapat undangan halal bihalal. Namun karena barengan dan dulu yang undang dulu bukan di sini, maka terpaksa kami tidak bisa sowan di SMP 22 Surakarta. Pada hari ini sebetulnya ada masalah yang menyelenggarakan pengajian Masjid Al Barokah. Maka andai kata ada saudara-saudara kita yang di sini dari SMP 22 tidak tahu, kemungkinan tidak terjalil. Nah, sebaiknya ya rumah itu, luar rumah ya rumah, langkah indahnya. Ini sudah disediakan kursi banyak, namun karena mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Bu Bapak yang bermati, pada hari ini adalah manfaatnya bukan hanya ganda, banyak sekali. Pertama, halal bihalal. Itu adalah kebiasaan kita berbodoh halal bihalal. Itulah indahnya. Kalau Nabi mengatakan nek telung dino luwih ora aru-aruan kuwi berusaha. Namun ada setahun aru-aruan banget ini ada halal bihalal. Saatnya kita bertegur sapa, kembali rangkulan lagi. Yang kedua, silaturahim. Mungkin kita selama 3 bulan tidak ketemu dengan saudara-saudara kita bersila di Masjid SMP Al Barokah di sana, bersila, kemudian jam canda, kemudian makan. 3 bulan kami tidak bertemu, alhamdulillah masih sehat-sehat semua. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, sangat penting sekali, kapan sempatnya Pak Ustadz Rial Fuadi, semuanya mesti ngono. Kawan-kawan kita Pak, daerah Pak Rial itu koyo karena saya ini mesti ngenteni sempatnya kapan Pak Rial Fuadi. Itu diantaranya karena sudah menjadi saudara ya seperti itu, diantaranya harus sempat-sempatkan untuk berkumpul pada itu. Yang ketiga adalah tolabul ilmi, kemudian persoalan nyambung silaturahmi kita, kemudian kita semakin akrab dan juga keluarga kita, walaupun kita mungkin jauh di sana, dan malah sekarang sudah banyak saudara-saudara kita atau adik-adik di bawah kita tiba sudah pensiun, rumah saku masih nom-nom, Pak Kes ya sudah pensiun, Pak Martono ya setahun lagi, kemudian yang lain-lain sudah mengikuti. Ya itulah diantara nanti akan bisa merasakan nikmatnya pensiun. Nikmatnya pensiun memang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ada kata atau mungkin kami mendahului, mungkin selama kita bergaul ada bukan, ada khilaf, ada salah, utamanya dari kami sendiri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh Ustaz Yahwadi, nanti bersama kita ke depan untuk menambah iman kita, menambah akhlakul karimah kita, dan menambah wawasan kita, sehingga kita akan semakin Syawal ini bukan hanya Syawal Lebaran,
namun sama peningkatan di segala bidang. Ya mungkin kami menyampaikan kurang berhati-hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bang Katli yang memberikan sampean memori tahun-tahun sebelumnya waktu di sini. Jadi tadi disinggung Pak Katli ada yang purna. Saya alhamdulillah per Januari sudah purna. Ya alhamdulillah sudah mendapatkan gaji pensiun dan sudah mendapatkan taspen. Ya. Perkara patut atau tidak pensiun urung, pokoknya kita bersyukur alhamdulillah masih diberi kesempatan. Ya. Ya, masih diberi kesempatan. Ya. Saya dengan Mbak Ton ini sama, ini juga sudah pensiun, belum masih 2 atau 3 tahun lagi nih Mbak Ton. Ya, alhamdulillah pokoknya disyukurin aja. Umur kuasa Allah. Ya. Selanjutnya acara ikrar halal bihalal yang akan disampaikan oleh Mbak Titin, monggo. Mohon izin berdiri Bapak Ibu. Monggo berdiri. Tamu undangan berdiri nggak? Biasanya ngikut ya? Oh iya, dari Pak Eko, monggo. Biasanya ngikut, biar kesannya lebih nyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu keluarga besar SMP Negeri 22 Surakarta yang kami hormati dan sayangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berkumpul sebagai keluarga untuk merayakan momen Idul Fitri. Di tengah kebersamaan ini, marilah kita mengukir komitmen bersama sebagai keluarga yang senantiasa bersatu dan saling mendukung. Kita hadir di sini untuk menyatukan hati, menjalin kembali tali silaturahmi, dan memaafkan segala kesalahan serta kesalahpahaman di masa lalu. Dalam semangat kebersamaan yang tulus, mari kita sampaikan ikrar bersama untuk memperkokoh hubungan keluarga yang harmonis dan penuh berkah. Mohon Bapak Ibu untuk mengumpulkan ini. Dengan penuh kesadaran, kita telah bersepakat untuk satu, meneguhkan tekad untuk mempererat hubungan silaturahmi di antara anggota keluarga, memaafkan dan melupakan segala kesalahan serta kesalahpahaman yang pernah terjadi di antara kita. Tiga, berkomitmen untuk saling menghormati, menghargai, dan mendukung satu sama lain dalam segala situasi. Empat, menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan dalam segala aspek kehidupan keluarga. 5. Membangun keluarga yang sejahtera, harmonis, dan penuh kebahagiaan bagi generasi-generasi mendatang. 6. Menjadi teladan yang baik bagi anak cucu kita dalam menjalankan nilai-nilai luhur kekeluargaan
selesainya pembacaan ikrar ini, kita berharap agar keluarga besar SMP Negeri 22 Surakarta semakin kuat, harmonis, dan berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah-langkah dan menyatukan hati kita dalam kebersamaan yang penuh berkah. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Mari kita nikmati momen ini dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ikin yang telah membacakan ikrar. Acara berikutnya adalah tausiah. Inti dari halal bihalal akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Mi Al-Fuadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, keluarga besar SMP Negeri 22 Surakarta yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik yang masih aktif di SMPN 22 maupun yang sudah dialih tugas ke SMP yang lain, baik yang sudah pensiun maupun yang belum pensiun, baik yang pantas pensiun dan yang juga belum pantas pensiun. Semuanya yang hadir di ruangan yang nyaman ini saya hormati semua, dan semoga kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat, mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus dari kepala sekolah ya Pak Kristanto, yang sebetulnya beliau ingin hadir di forum ini, tapi karena beliau lagi diuji ya oleh Allah. Nanti kita doakan di Bapak Ibu ya, semoga nanti Allah berikan kemudahan dari setiap urusannya dan berikan segera kesembuhannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya, atas rahmatnya. Di hari ini kita dipertemukan di ruangan yang nyaman ya, ruangan yang istimewa ya menurut kita semua. Menurut itu kita juga terima kasih Ibu ya dari pihak sekolah yang sudah memfasilitasi ruangan ini untuk pertemuan halal bihalal keluarga besar SMP Negeri 22 Surakarta. Shalawat beserta salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema pertemuan kita hari ini, tema kecilnya adalah halal bihalal. Itu tema kecilnya ya. Tema besarnya adalah pasca Ramadan. Nah,
Saya sengaja memberi tema besar pasca Ramadan. Karena apa? Karena sebagian dari umat Islam itu selesai Ramadan dianggap selesai. Ya, selesai Ramadan dianggap semuanya selesai. Padahal ya, selesai Ramadan itu belum selesai. Justru ini lagi perjuangan habis-habisan kita sesudah Ramadan. Maka perlu kita buat tema besar, yaitu pasca Ramadan. Jadi harus ada tindak lanjut setelah Ramadan. Minimal tindak lanjutnya yang jelas-jelas tersurat, ya, tersurat disampaikan oleh Rasulullah, yaitu man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal faka'annama shomat dahar. Jadi barang siapa yang berpuasa di Ramadan lalu dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama artinya dia sudah berpuasa 1 tahun penuh. Panjenengan pernah Bapak Ibu puasa 1 tahun penuh gak batal 1 hari pun? Dari 1 Januari sampai 1 Januari berikutnya gak batal 1 pun pernah? Atau dari 1 Muharram ke 1 Muharram berikutnya 1 hari pun gak batal pernah? Kalau pernah berarti panjenengan sudah berpuasa di hari yang diharamkan. Ya, karena ada hari-hari diharamkan, yaitu Idul Fitri tidak boleh, Idul Adha nggak boleh, Ayyamut Tasyrik nggak boleh. Berarti kalau ada orang yang berpuasa 1 tahun penuh tanpa batal 1 hari pun, maka dia sudah berpuasa dari hari yang diharamkan, dan itu haram hukumnya. Jadi tidak dibolehkan kita berpuasa 1 tahun penuh, tetapi kita bisa mendapatkan pahala berpuasa 1 tahun penuh itu dengan cara apa? Puasa Ramadan dilanjutkan 6 di bulan Syawal. Kenapa dikatakan 1 tahun? Al-Quran mengatakan kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Ya, hadis juga mengatakan begitu, kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Setiap 1 kebaikan yang kita lakukan dalam agama kita, agama Islam, Allah memberikan penghargaan 10. Ya, 1 kebaikan yang kita lakukan, Allah memberikan reward penghargaan 10. Kalau kita berpuasa 1 hari, itu sama dengan berpuasa 10 hari. Kalau kita puasa 1 bulan, itu sama dengan berpuasa 10 bulan, karena dikali 10. Puasa 1 bulan Ramadan itu sama dengan berpuasa 10 bulan. Jadi kemarin saya panjenengan berpuasa nih 1 bulan Ramadan, itu sama artinya kita sudah berpuasa 10 bulan. Untuk sampai 1 tahun kurang 2 bulan. 1 tahun kan 12 bulan. Ini kan baru 10 bulan. Maka untuk sempurna 1 tahun dilanjutkan puasa selama 2 bulan. Dan 2 bulan ini juga enggak perlu selama 60 hari. Karena 1 hari dihitung 10. Berarti 2 bulan 60 hari dibagi 10, maka sama dengan 6. Makanya berpuasa 6 hari di bulan Syawal kali 10 sama dengan 60 hari. 60 hari berarti 2 bulan. 2 bulan tambah yang tadi Ramadan 10 bulan berarti 12 bulan, 1 tahun penuh. Ya, jadi menghitungnya begitu. Untuk itu, ibu-ibu yang dulunya nggak penuh 10 bulan, yaitu yang Ramadannya nggak penuh, berarti 10 bulan nggak penuh. Kalau dulu puasanya cuma 23 hari dipotong menstruasi 7 hari misalnya, berarti puasa Ramadannya hanya 7,6 bulan.
nggak nyampe 10 bulan. Plus Syawal 6 hari 2 bulan, berarti baru 9 bulan. Tapi saya yakin kayaknya ini banyak yang puasanya tidak bolong dulu. Tapi yang bapak-bapak itu kayaknya tidak ada yang bolong deh, kayaknya ini juga bapak-bapak ini ya. Nah, jadi bagi yang dulunya nggak komplit 1 bulan, segeralah di Syawal ini diqadha, sehingga Syawal itu betul-betul komplit 1 tahun. Kalau nggak diqadha, cuman Syawal saja, ya berarti puasanya nggak nyampe 1 tahun. Jadi fadilah 1 tahunnya nggak terpenuhi. Tapi ya boleh, nggak apa-apa. Bukan berarti lalu kemudian nyaur itu harus Syawal, itu enggak. Ya bagi yang berhalangan nggak ada masalah. Tapi kalau bisa itu lebih baik, biar komplit 1 tahun. Nah, minimal ini yang tersurat yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita pasca Ramadan yang harus kita lakukan. Ya, ini yang tersurat ini. Yang tersirat ini malah yang banyak. Ya, pesan tersirat yang harus kita lanjutkan sesudah Ramadan ini. Nah, setelah Ramadan namanya Idul Fitri. Id itu artinya di samping bermakna hari raya, Id itu juga bermakna kembali. Jadi Id bahasa Arab itu namanya kembali. Ya. Fitri itu artinya fitrah. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa Jawa itu ya Id itu ya mudik gitu. Ya, Id itu adalah mudik. Karena mudik itu kembali. Maka oleh karena itu kalau kita menggunakan bahasa mudik, sesungguhnya mudik itu tidak hanya pulang kampung. Maka saya akan mengatakan ada 3 jenis mudik ini nanti. 2-nya itu yang dianjurkan dan diperbolehkan, yang satunya jangan sampai terjadi pada diri kita. Jadi 2 mudik yang baik, ada 1 mudik yang tidak baik. Bahas yang baik dulu apa yang tidak baik? Dahulukan yang baik ya Pak Eko ya. Dahulukan yang baik. Pertama, mudik yang baik itu adalah mudik dalam arti kita kembali kepada posisi saat awal kita dilahirkan. Jadi mudiknya, kembalinya ke posisi awal saat kita dilahirkan. Seperti apa posisi awal kita dilahirkan? Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan, dia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ini kondisi awal kita, fitrah. Seperti apa fitrah itu? Setidak-tidaknya ya fitrah itu ada 3 gambaran fitrah itu. Yang pertama akidahnya yang fitrah. Bagaimana akidah yang fitrah? Yaitu akidah yang suci, yaitu akidah yang tidak dicampuri oleh kesyirikan. Ya, jadi manusia kita semua lahir dalam kondisi fitrah. Yang pertama akidahnya fitrah. Ya, akidahnya suci, tidak dikotori oleh akidah-akidah yang mengandung unsur kesyirikan. Akidah yang suci itulah kita sebut dengan tauhid. Ya, tauhid. Qul huwallahu ahad. Itu ada tauhid. Ya. Nah, lalu kemudian setelah kita lahir, fitrah akidah ini kemudian jadi rusak. Kita mulai meninggalkan fitrah kita setelah lahir. Siapa yang mempengaruhi kefitrahan akidah kita? Kata Rasulullah, fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka kedua orang tualah yang menyebabkan seseorang itu yang tadinya bertauhid kemudian dia menjadi Yahudi,
kemudian menjadi Nasrani, kemudian menjadi Majusi. Kita semuanya sama lahir, baik dari rahim Yahudi, Nasrani, Majusi, yang lahir itu fitrah. Kenapa dikatakan fitrah? Karena ketika roh Allah tiupkan pada fisik kita ketika berusia 4 bulan dalam kandungan, maka Allah katakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah pada roh kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah, roh kita semuanya menjawab qalu bala syahidna. Leres, benar, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Nah, karena kita bersaksi, maka setiap fisik, setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan bertauhid. Nah, cuma nanti kalau lahir dari rahim seorang Yahudi, lingkungan keluarga Yahudi, kemudian anak itu berubah menjadi orang Yahudi. Kalau orang tuanya lingkungannya Nasrani, anaknya menjadi Nasrani. Kalau lingkungan keluarganya Majusi, maka kemudian anak itu berubah menjadi Majusi. Nah, kemudian disitulah kita dikatakan meninggalkan fitrah. Ya, kita mulai meninggalkan fitrah dalam arti akidah. Fitrah yang kedua, ya, mana fitrah yang kedua itu adalah hati. Ya, hati yang fitrah itu adalah hati yang bersih dari penyakit-penyakit rohani. Ya, hati yang bersih, suci dari penyakit-penyakit rohani, sombong, iri hati, dengki, marah, dendam, bakhil, pelit, ya, boros, mubazir, pokoknya itu tuh penyakit-penyakit rohani. Ya. Nah, anak yang lahir, bayi yang lahir itu tidak punya sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Gak ada sifat sombong, meskipun dia anak Pak RT, gak ada usahanya anak PRT, gak ada. Apalagi anak PRW, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, itu namanya bayi lahir itu gak ada merasa bangga kalau saya ini anak presiden misalnya, enggak. Ya, semua anak yang lahir itu lahir dalam keadaan hati yang bersih. Bahkan sifat dendam, marah itu enggak ada. Saya yakin panjenengan tahu betul, panjenengan yang menangani anak-anak ya. Itu kan anak-anak itu ketika mereka tuh berantem terus kemudian didamaikan, jadi teman lagi kan. Apalagi yang TK. Ya. Mungkin kalau SMP sudah enggak ada Bapak Ibu ya. Katakanlah yang TK dan SD kelas 1 lah misalnya. Itu mereka kalau berantem terus kemudian didamaikan, salaman itu jadi teman lagi loh, Bu. Ya. Padahal sudah berantemnya bisa-bisa itu udah saliman, ayo salaman, salim, damai, udah habis mereka main lagi. Coba kalau usia-usia kayak kita ini berantem, didamaikan, bisa jadi teman dekat lagi enggak? Jangankan jadi teman dekat, mau salaman aja enggak bisa. Dengan mungkin punya pengalaman ketika mendamaikan dua orang, apa yang terjadi? Katalah A dan B, kita sampaikan ke A, jenengan yo minta maaf pada si B. Apa jawaban si A? Oh, yang salah dia kok, saya minta maaf, kata si A. Kita datangin si B, kita katakan B, yo minta maaf sama si A. B bilang apa? Oh, yang salah A kok, saya yang minta maaf. Lalu yang minta maaf siapa? Enggak ada, karena enggak ada yang merasa salah. Makanya orang Jawa bilang apa? Sing waras ngalah gitu. Kalau nggak ada yang ngalah ya sudah nggak ada ya yang minta maaf, apalagi memaafkan. Minta maaf aja susah, apalagi memaafkan. Nah, kenapa? Hati kita sudah mulai kotor, sudah kena penyakit. Kapan kita terkena penyakit rohani? Yaitu ketika nafsu duniawi sudah mulai bergejolak pada diri kita. Ya, nafsu duniawi sudah mulai menguasai diri kita. Nafsu duniawi sudah mulai mengendalikan diri kita. Jadi nafsu itulah kata Rasulullah musuh
besar. Itulah yang membuat kita kemudian punya sifat sombong, karena punya nafsu. Malaikat tuh meskipun dia itu pembantu tangan kanannya Allah, malaikat tuh nggak sombong, ya, karena dia nggak punya nafsu. Tapi kalau jin, iblis, ya, itu hanya karena diciptakan dari api saja, itu sudah sombongnya nggak umum sudah. Diperintahkan Allah juga, kamu tunduk tuh, sujud di hadapan Adam, nggak mau, hanya gara-gara apa? Gara-gara kami diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Cuma musuh api dan tanah saja, itu aja buat iblis sudah nggak mau melaksanakan perintah Allah. Punya sifat sombong karena punya nafsu. Lah, manusia punya nafsu, maka manusia itu berpotensi untuk sombong. Kalau sudah sombong, muncul iri hati, muncul dengki, nggak mau ada orang yang lebih dari dia karena sombong. Pengennya dialah yang situ yang paling kaya, dialah yang paling pintar, dialah yang paling dihormati, dialah yang paling cantik, dialah yang paling ganteng. Mas segala-galanya sudah. Nggak mau ada orang yang melebihi dia. Disitulah namanya iri hati dan dengki muncul. Nah, jadi kita mulai meninggalkan fitrah ketika nafsu mulai mendominasi. Lalu fitrah yang ketiga apa? Yaitu dosa pada diri kita. Kita lahir tidak membawa dosa. Kita suci dari perbuatan dosa. Tapi setelah kita dewasa, lalu nafsu mendominasi tadi, hati kita mulai kotor, maka hati yang kotor itulah yang memproduksi dosa. Karena hati yang kotor itulah yang kemudian terwujud dalam bentuk perbuatan dan ucapan. Nah, ketika ucapan kita sudah melanggar aturan Allah, perbuatan kita melanggar aturan Allah, kita mulai berdosa setelah kita dewasa. Disitulah kita meninggalkan fitrah kita lagi. Nah, jadi 3 fitrah ini ya besar kemungkinan sudah kita tinggalkan. Akidah, ya, sudah kadang-kadang kita udah mulai percaya dengan yang macam-macam udah gitu ya. Ya, tidak tauhid lagi. Kemudian hati kita sudah mulai kotor, kita sudah mulai berdosa, maka kita sudah meninggalkan fitrah. Dan Allah ingin kita kembali ke fitrah itu lagi. Bagaimana caranya? Karena Allah tahu sumbernya adalah hawa nafsu, maka Allah mewajibkan kita berpuasa agar kita mampu mengalahkan dan mengendalikan hawa nafsu itu. Nah, jadi tujuan Allah mewajibkan kita puasa agar kita kembali ke fitrah. Kenapa? Dengan mengendalikan hawa nafsu melalui puasa, insya Allah diri kita mulai bersih kembali. Ya. Oleh karena itu puasa tidak hanya mengendalikan makan dan minum, tapi juga nafsu yang ada di bawah perut, di atas perut, nafsu lisan, nafsu mata, nafsu telinga, hati, semuanya dikendalikan. Maka kalau nafsu sudah kendalikan, insya Allah perilaku kita selamat, ucapan kita insya Allah akan selamat, hati kita akan bersih dari penyakit-penyakit itu. Diharapkan oleh Allah kita kembali lagi seperti dulu saat dilahirkan. Maka orang yang puasanya benar kata Rasulullah, masuk Idul Fitri, dia seperti waladathu ummuhu, dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, saya yakin Bapak Ibu, saya panjenengan itu insya Allah Idul Fitri, insya Allah kembali ke fitrah. Ya, ini kembali fitrah. Insya Allah kita kembali ke fitrah. Cuman bedanya, ada yang kembali itu sampai ke titik 0, ada yang kembalinya nggak sampai ke titik 0. Entah mampir kemana nggak tahu. Seperti contohnya begini, aslinya Solo, lalu kemudian ditinggalkan Solo, lari ke Aceh, pulang lagi ke Solo. Tapi ada yang memang sampai pulang ke Solo, tapi ada yang pulangnya cuma sampai ke Medan, nggak nyampe Solo. Ya kembali juga dari Aceh menuju ke Solo, mau mampir di Medan. Ada yang mampirnya di Riau, ada yang terhentinya di Jambi, ada yang terhentinya di Palembang, ada yang terhentinya di Lampung, ada yang terhentinya di Jakarta, ada yang terhentinya di Jogja. Tapi ada juga yang sampai ke Solo. Kira-kira panjenengan
kembalinya Idul Fitrinya ini, kembali fitrahnya sampai ke titik nol seperti bayi dilahirkan, atau seperti usia 10 tahun, 20 tahun. Nah, panjenenganlah yang bisa menjawab apakah kita akan kembali ke suci itu atau tidak. Ini makna mudik yang pertama, ya. Lalu kemudian ada mudik yang kedua. Kenapa ada mudik yang kedua? Disebabkan karena puasa itu hanya menghapus dosa kepada Allah, tidak menghapus dosa kepada manusia. Allah nggak intervensi. Allah nggak akan mengampuni dosa kita pada manusia sebelum manusia itu mengampuninya. Maka oleh karena itu, agar betul-betul kembali kita kepada kesucian, tidak berdosa sama sekali baik kepada Allah maupun pada manusia, maka kita perlu setelah Ramadan itu menyelesaikan urusan kita dengan manusia. Siapa terutama? Yaitu yang hubungan atas bawah. Ini harus kita jaga dulu. Hubungan atas bawah itu siapa? Orang tua sama anak, suami sama istri. Itu dulu yang paling utama, dijaga hubungannya. Oleh karena itu, setelah Ramadan itu, si anak akan mendatangi orang tuanya untuk mendapatkan maaf dan ampunan dari orang tua. Karena anak sama orang tua sudah mulai berpisah tempat tinggalnya, maka anak mendatangi orang tuanya. Ini yang dikatakan mudik. Ya, jadi mudik yang kedua adalah mudik ke kampung untuk menemui orang tua. Agar apa? Mendapatkan maaf. Ini mudik yang kedua. Nah, panjenengan mungkin sudah tidak mudik ya yang kedua, nggih Bapak Ibu nggih. Malah dimudiki nggih. Anak-anaknya yang mendatangi panjenengan ya, kecuali yang masih punya orang tua kayak saya masih punya ibu. Saya kemarin mudik ya, mudik ke Riau, mudik ke Sumatera karena masih ada ibu. Ya. Nah, kalau suami istri nggak perlu mudik karena satu rumah, makanya sungkem aja di rumah itu. Nah, mudik itu artinya agar kita bersih kembali dari dosa kepada manusia. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang lain selain dari orang tua, suami? Kan banyak banget nih teman-teman dulu ketika masih SMP, masih SD, masih di SMA, kuliah, teman-teman dulu kerja, sama-sama di kantor mana begitu. Bagaimana agar kita bisa membersihkan dosa kita pada mereka? Maka muncullah ide-ide cemerlang. Gimana kalau kita ngumpul saja pada satu tempat, semuanya datang ke situ, ketemu, terus kemudian saling memaafkan. Muncullah istilah halal bihalal. Jadi halal bihalal itu munculnya dalam rangka mudik yang kedua ini, yaitu mendapatkan maaf dari orang lain. Tapi muncul istilah halal bihalal ini luar biasa. Ya. Makna halal itu sesuatu yang tadinya mengikat, terus ikatannya lepas, sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan. Itu namanya halal. Misalnya ini gelas air berisi gelas berisi air ini halal. Halal artinya mau saya minum bebas sudah, nggak perlu izin siapa-siapa. Ya, istri yang sudah dinikahi itu halal, mau diapa-apain, yang penting jangan ditempelin gitu aja lah. Ya, itu halal. Ya, makanya orang Arab itu kalau kita ke sana ya, itu kan ada kurma nawarin halal. Itu artinya mau ambil silakan, sudah tidak ada hambatan lagi kita untuk mengambil. Itu namanya halal. Kalau orang Arab mengatakan halal itu misalnya ada hewan yang diikat, ditaleni gitu, terus talinya dilepas, itu namanya halal. Lepas sudah. Nah, lalu halal bihalal ini maksudnya apa? Yaitu kita melepaskan hambatan-hambatan yang menghambat kita tersenyum, ya, menghambat kita untuk tidak bisa tersenyum, ya, menghambat untuk tersenyum, ya, menghambat kita untuk tersenyum dengan saudara kita. Jadi mau senyum tuh kok ada yang menghambat, ya, ketemu mau salaman ada yang menghambat, rasanya kok berat banget mau salaman sama si A. Mau datang ke rumahnya rasanya kok berat banget untuk mendatangi si A. Dan bahkan kalau si A dari barat, kita dari si B, itu mau ketemu rasanya berat banget, malah milih balik kanan. Ada yang menghambat. Kira-kira apa yang menghambat itu Bapak Ibu?
Ketemu mau senyum rasanya kok ada yang menghambat, berat banget untuk senyum terhadap si A. Mau nyapanya rasanya kok berat banget, ada yang menghambat kita untuk menyapanya. Lebih baik tidak menyapa deh dari menyapa gitu. Apalagi mau datang ke rumahnya, lebih baik gak datang deh ke rumah daripada datang. Kira-kira yang menghambat itu apa kira-kira? Apa kira-kira? Penyakit hati. Yang menghambat rasa benci, marah, dendam, kan gitu ya? Nah, halal itu maknanya Bapak Ibu, ya, kita menghilangkan hambatan-hambatan itu. Sehingga kalau sudah ada halal dijawab dengan bihalal, berarti saling melepaskan, artinya segala sesuatu yang selama ini kalau bertemu rasanya ada yang menghambat, hambatan itu kita hilangkan, kita lepaskan semua. Sehingga hari ini antara kita sudah tidak ada lagi rasa dendam, sudah tidak ada lagi rasa sakit hati, sudah tidak ada lagi rasa benci. Sehingga kalau ketemu itu sudah plong gitu, ya, senyumnya plong, salamannya plong, kalau rangkulan ya plong, semuanya plong. Itu baru dikatakan halal bihalal. Berarti tidak cukup hanya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Tapi halal itu bukan minta maaf, tapi memaafkan. Ya, jadi halal itu melepaskan, berarti memaafkan. Yang tadi dibaca, ya, oh enggak tadi ya. Wal afina 'anil nas. Tadi khutbah Jumat tadi. Wal afina 'anil nas. Ya. Yaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi Bapak Ibu, meminta maaf itu hanya ikhtiar kita agar dapat maaf. Jadi jangan sampai kita mengatakan yang penting saya sudah minta maaf, itu salah. Jangan sampai kita yakin yang penting saya sudah minta maaf, itu belum selesai urusannya sebelum dimaafkan. Bahkan kita kalau tidak minta maaf tapi yang sana sudah memaafkan, malah selesai urusan. Ya. Jadi minta maaf itu hanyalah ikhtiar agar dapat maaf. Itu sama dengan kita istighfar. Apakah dengan istighfar otomatis dosa kita terampuni? Ya belum tentu. Bahkan kita tidak istighfar pun karena amal tertentu Allah bisa mengampuni dosa kita. Maka kita diperintahkan bukan minta maaf, tapi diperintahkan adalah maafkan. Maafkan orang. Insya Allah dengan kita memaafkan orang, maka orang juga akan mau memaafkan kita. Fa'fu anhu. Perintahnya fa'fu anhu, maafkan mereka. Wal 'afina 'anil nas. Jadilah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi halal bihalal maknanya adalah memaafkan. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Ya, jadi hari ini kita memaafkan, ya, meskipun tidak minta maaf. Artinya ada yang tidak hadir hari ini, panjenengan harus memaafkannya, meskipun dia tidak minta maaf. Itulah substansi dari halal bihalal. Nah, ini mudik yang kedua ini dianjurkan. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini mudik yang ketiga. Ini yang nggak boleh. Ini nggak boleh. Jangan sampai mudik nih. Apa tuh mudik yang ketiga? Yaitu mudik dalam arti kembali seperti kondisi sebelum Ramadan. Mudik juga nih Pak. Ada orang sebelum Ramadan jarang-jarang sholat jamaah. Ramadan ke masjid semua jamaah, sehingga masjid penuh di bulan Ramadan itu. Ya, yang biasanya cuma 3 shop, Ramadan penuh sampai di luar. Ya. Ramadan, selesai Ramadan kembali 3 shop, itu namanya mudik juga. Kembali ke kondisi sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan jarang-jarang baca Al-Quran. Ramadan setiap malam baca Al-Quran. Selesai Ramadan kembali tidak baca Al-Quran. Itu namanya mudik juga. Tapi ini mudik yang tidak diperbolehkan. Ya. Sebelum Ramadan tidak pernah puasa.
Ramadan puasa sebulan penuh, selesai Ramadan berhenti lagi berpuasa, enggak pernah berpuasa lagi, Senin Kamis juga tidak, maka kembali ke asal. Ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Maka yang Allah inginkan adalah setelah Ramadan itu kita nanjak. Nanjak itu naik, namanya Syawal. Ya, Syawal itu artinya naik. Apa yang naik? Imanuhu yazid. Yang naik itu keimanan kita. Bagaimana iman yang naik? Iman yang naik itu ditandai dengan amal soleh yang bertambah. Sehingga perbandingannya adalah after dan before. Before itu adalah sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan. Bukan bandingannya Ramadan dengan sebelum Ramadan. Ramadan jelas naiknya. Yang dibandingkan itu adalah sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan. Maka sesudah Ramadan kondisi keimanan kita harus bertambah, amal soleh kita harus semakin bertambah. Nah, kalau sudah bertambah lebih baik dari sebelum Ramadan, barulah itu dikatakan Syawal. Layak kita hidup di bulan Syawal. Nah, proses meningkat itulah yang disebut oleh Rasulullah orang yang beruntung, faiz. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia orang yang beruntung. Faizun minal faizin. Jadi faizin itu doa Bapak Ibu ya. Semoga termasuk golongan orang yang beruntung. Siapa itu? Orang yang di bulan Syawal lebih baik dari bulan Sya'ban. Itu namanya faiz. Kalau saya panjenengan kembali lagi seperti Syawal, seperti Sya'ban, maka kita tidak layak dikatakan minal faizin. Aidin, nah yang kembali tadi, seperti kita sampaikan tadi, dia kembali bersih, kembali suci, hatinya, penyakit rohaninya hilang, ya nggak lagi berbuat dosa, itu namanya aidin. Jadi ucapan yang panjenengan sampaikan minal aidin wal faizin itu artinya adalah semoga kita semua termasuk golongan orang yang kembali suci fitrah, dan semoga kita termasuk orang yang beruntung. Nah Bapak Ibu, kalau mengucapkan minal aidin wal faizin, jangan tangannya jangan begini. Ya, tangannya jangan begini. Ya, tapi tangannya begini. Karena itu doa. Apalagi diawali dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu artinya semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita lakukan selama Ramadan. Itu tangannya begini Pak Bu, kan itu doa. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Tangannya begini dan jawabannya amin, bukan sami-sami. Ya, jawabannya amin. Lalu kemudian ada yang melanjutkan mohon maaf lahir dan batin. Nah, ketika mohon maaf lahir dan batin, tangannya begini tidak apa-apa kalau laki sama perempuan. Tapi kalau perempuan sama perempuan, ya salaman. Laki-laki sama laki, ya salaman, jangan begini semua. Ya salaman, mohon maaf lahir dan batin. Jadi tangannya begini dulu, doa, kemudian baru salaman. Ini kalau kita ingin benar-benar benar ya, ingin benar-benar benar gitu. Jadi ketemu assalamualaikum warahmatullahi minna wa minkum minal aidin wal faizin. Amin. Mohon maaf lahir batin ya Pak. Itu yang benar seperti itu. Bukannya datang langsung minal aidin wal faizin sami-sami. Aduh, itu udah salahnya luar biasa gitu. Kenapa? Orang awam menganggap minal aidin wal faizin itu terjemahannya mohon maaf lahir dan batin, kena sering dijadikan paket. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seolah-olah minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Sehingga ketika ketemu minal aidin wal faizin sudah begini tangannya. Ya. Padahal itu doa minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali ke fitrah, wal faizin, semoga kita orang yang beruntung. Jawabannya amin. Kalau amin tangannya begini, bukan begini. Ya. Setelah begini baru salaman, mohon maaf ya lahir batin.
Jadi kalau kita tempatkan satu-satu begitu Bapak Ibu. Ya, semoga kalau yang tahun ini belum pas ya tahun depan lah. Ya, tahun depan ketemu. Assalamualaikum Pak Eko. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tangannya begini Pak Eko ya. Nah, tadi saya tunggu Pak Eko tadi di parkir. Nah, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Amin. Mohon maaf ya lahir batin. Nah, itu yang pasnya itu begitu. Ya. Baik Bapak Ibu, ya, saya kira pembahasan kaitannya dengan halal bihalal saya kira sudah tersampaikan ya. Jadi kita mantapkan di sini kita bukan meminta maaf tapi memaafkan. Ya, meskipun yang tidak hadir di sini itu juga kita maafkan. Insya Allah dengan kita gampang memaafkan orang, maka orang juga akan gampang memaafkan kita. Semoga kita semua di akhir hayat kita nanti sudah tidak lagi orang yang tersakiti oleh lisan kita, sudah tidak ada lagi orang yang tersakiti oleh perbuatan kita, dan semoga kita sudah dimaafkan oleh semua manusia yang ada di dunia ini, dan kita juga sudah dimaafkan oleh Allah sehingga kita kembali dalam keadaan fitrah, kita lahir dalam keadaan fitrah, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Demikian Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan bagi kita semua. Dan selanjutnya mari kita doakan kepala sekolah ya, Pak Kristanto yang hari ini beliau diuji oleh Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan semoga Allah berikan kemudahan ya dalam urusan ujian yang Allah berikan kepadanya, Allah berikan kesembuhan, dan juga kepada keluarga yang merawat Allah berikan kesabaran dan keikhlasannya. Dan pada kita yang hadir hari ini, semoga Allah selalu memberikan kita sehat yang barokah. Ya, semoga Allah berikan keluarga kita yang sehat yang barokah, dan semoga kita semua juga Allah berikan kemudahan dalam menjalani amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan semoga Allah tidak hanya mempertemukan kita di sini, juga Allah pertemuan kita di surganya nanti. Ala hazin ya wala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا اللهم تقبل منا حجنا وعمرتنا اللهم تقبل منا زكاتنا وصدقاتنا اللهم تقبل منا كل عبادتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Khususan di Bapak Kristanto, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi anta syafi, Allahumma shfihi anta syafi, la shifa illa shifauka, shifa la yughadiru saqama. Allahumma yassirhu, Allahumma yassirhu ala kulli mu'assir, Allahumma yassirhu ala kulli mu'assir, fa inna taysirul 'asir 'alaika yasir wa hajatuhu ilaika katsir wa anta 'alim wa basir la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana hab lana min
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kepada Ustaz Dr. Al-Fadhi yang telah memberikan tausiahnya pada seminar ini. Semoga kita bisa saling memaafkan nanti kan minta maaf tapi memaafkan walaupun tidak punya salah tetap kita maafkan ya Pak Eri. Terima kasih Pak Joko yang hadir. Sebenarnya di tengah-tengah sekali. Bu Yerni juga, terima kasih. Dan ibu bapak yang lainnya, terima kasih. Acara selanjutnya istirahat sebentar. Sebelum foto-foto dan salaman ibu-ibu, monggo sambil dilengkapi yang masih tersisa. Aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Apa kalau tidak didua-duakan mboten dikerjani toh? Sing saged ngerjani gur kula. Atau Pak?